Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang interface abstrak class sekaligus dengan bahasan abstrak method. Pada bahasan interface ini kita jangan membayangkan antar muka seperti ini ya, atau seperti ini. Jangan, tidak membayangkan seperti itu. Karena ini adalah interface berupa kode. Interface adalah mendefinisikan aturan. Di sini aturan ya. Ya, aturan, bukan bentuk yang kayak tadi ya. Aturan perilaku yang dapat diimplementasikan oleh kelas manapun. Interface mendefinisikan satu set metode tanpa menyediakan implementasinya. Ingat ya, dia menyediakan satu set metode tapi dia tidak mendefinisikan implementasinya. Dia hanya memberitahu saja metode-metode yang harus digunakan. Kemudian di bawahnya, setiap kelas yang mengimplementasikan interface akan terikat oleh interface tersebut untuk mengimplementasikan semua metode yang ada dalam interface. Bagi yang belum paham, seperti ini kira-kira. Interface itu seperti aturan. Contoh misalkan seperti ini. Kita tahu ya, manusia pasti punya rambut, ya. Bisa ada yang tidak sih, tapi kan permasalahannya kebanyakan manusia pasti punya rambut ya. Manusia punya rambut, punya telinga, punya mata, punya kedua tangan, dan punya kedua kaki. Nah, yang tadi saya sebutkan adalah interface. Sekarang, kalau masalah penggunaan dari anggota tubuh kita yang tadi itu kan tergantung dari kelas yang ada di bawahnya, atau kalau kita lihat dalam kehidupan pribadi kita lihat tergantung kebutuhan dari kita sendiri. Contoh, kita manusia memiliki tangan dua. Satu orang dia memiliki tangan digunakan untuk memasak. Orang lain mungkin memiliki tangan untuk menulis. Sementara ada lagi orang lain memiliki tangan digunakan untuk mengetik. Seperti itu. Intinya adalah interface hanya memberikan sebuah aturan, ya, aturan. Apabila kita bahas tentang objek nyata kita, seperti yang tadi saya sebutkan, anggota tubuh kita adalah interface. Ingat ya, kita punya seluruh anggota badan ini adalah interface. Permasalahan pemanfaatan metode yang ada di interface itu tergantung dari kelas yang menggunakan. Semoga mudah dipahami ya untuk penjelasan yang tadi. Secara substansi, interface merupakan kumpulan metode abstrak dan konstanta, ya. Metode abstrak mesti digarisbawahi di sini, metode abstrak dan konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta itu adalah nilai yang tidak dapat diubah. Artinya nilai tersebut baku ya. Interface memiliki kemiripan dengan kelas abstrak karena keduanya membuat metode abstrak, ya. Untuk menjadikan sebuah kelas mengimplementasikan interface, maka dapat ditambahkan keyword implements yang kemudian dilanjutkan dengan nama interface-nya. Baik, kita lanjut. Mengapa menggunakan interface? Pertama, kita harus mendeklarasikan metode yang akan diimplementasikan oleh satu atau beberapa kelas. Ingat ya, interface itu sudah ngasih metode, tapi belum ada implementasinya. Di kelas-kelas yang mengimplementasikan, mereka dapat membuat implementasi sendiri-sendiri. Yang kedua, menangkap kesamaan di antara beberapa kelas tanpa perlu memasukkan ke dalam hierarki kelas. Ini yang paling penting, paling enak menurut saya. Terus ketiga, mensimulasikan konsep pewarisan kepada banyak kelas dengan mendeklarasikan kelas yang mengimplementasikan beberapa interface sekaligus. Ini adalah contoh sebuah interface. Public interface, interface elektronik, di mana di dalamnya terdapat metode void on dan void off. Kita tahu ya, semua elektronik pasti ada tombol on dan off-nya. Itu pasti ada. Kayaknya agak jarang deh perangkat yang tidak memiliki tombol on off. Jadi bisa dikatakan bahwa semua alat elektronik pasti punya tombol on dan off. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada sebuah kelas namanya kelas radio mengimplementasikan interface elektronik. Interface yang tadi. Dia melakukan implementasi. Di sini terlihat dia meletakkan void on
dengan memberikan implementasi mesin sama dengan true. Kemudian pada method of-nya dia memberikan mesin sama dengan false. Seperti itu ya. Jadi kalau mau kita lihat lebih mudahnya, coba fokus di sini void on dan void off. Baik, kalau sudah fokus di sini, saya balik ke slide sebelumnya. Nah, void on dan void off sama bukan? Jadi perbedaannya adalah kalau interface itu hanya memberikan metode tanpa implementasi. Gampangnya kayak gitu. Sementara kelas-kelas yang mengimplementasikan boleh menambahkan fungsi atau kode-kode yang dibutuhkan pada kelas tersebut. Di sini ada kelas kipas implements interface elektronik. Seperti biasa, void on, mesin true, void off, mesin false. Mungkin ada yang mau bertanya, kok bisa sama ya? Sama-sama mesin true, sama-sama mesin false. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa pengimplementasian sebuah metode boleh berbeda, boleh sama, itu semua tergantung dari kelas yang membutuhkannya. Karena kebetulan di sini namanya kipas, ya otomatis kipas kan membutuhkan fungsi on untuk menyalakan dan membutuhkan fungsi off untuk mematikan kipas tersebut. Ini lanjut dengan pembahasan kelas abstrak. Karena apa? Kelas abstrak itu dekat sekali bahasannya dengan interface. Jadi ini dibahas langsung dalam satu slide. Sebuah kelas dapat dideklarasikan sebagai kelas abstrak agar suatu kelas tidak dapat diinstansiasikan sebagai sebuah objek, namun hanya dapat diturunkan. Kedua, agar satu kelas dapat memperluasnya dengan jalan menjadikan subkelas darinya. Itu dia tujuan dari kelas abstrak. Kita lanjut ya ke contohnya aja. Mungkin kalau kita ngeliat penjelasan seperti ini agak bingung, kita masuk ke contohnya saja. Untuk membuat sebuah kelas atau method menjadi abstrak, hanya menggunakan keyword abstrak setelah modifier. Seperti contoh ini, public abstract, kelas unggas. Seperti ini, menggunakan kata kunci abstrak. Metode abstrak adalah metode yang memiliki definisi namun tidak memiliki implementasi. Dia hanya memiliki definisi namun tidak memiliki implementasi. Perlu diingat itu ya. Kemudian metode di dalam abstrak kelas boleh berupa metode abstrak ataupun bukan. Kemudian yang ketiga, untuk membuat abstrak metode hanya menuliskan deklarasi metode tanpa body dan gunakan keyword abstrak. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke contohnya aja. Di sini ada sebuah abstrak ya, namanya abstrak class animal. Di sini ada private jumlah kaki, integer ya, integer jumlah kaki. Kemudian pada kelas abstrak ini dia memberikan dua buah metode dan kedua metode ini sifatnya abstrak juga. Metode yang pertama dia kasih kata kunci abstrak void walk, artinya semua hewan pasti bisa berjalan bagaimanapun caranya, walaupun itu mau yang hewan melata atau tidak, tapi intinya mereka itu berjalan ya. Public abstract void sound, hampir semua hewan memiliki suara, walaupun ada mungkin hewan yang tidak memiliki suara, tapi sebenarnya bukan tidak memiliki suara, hanya saja mungkin suaranya tidak terdengar oleh kita. Kita lanjut ya. Di sini ada kelas kucing extends animal, artinya dia baru saja melakukan extends pada kelas ini ya. Kelas animal, karena kucing pastinya animal ya. Di sini kelas kucing memberikan implementasi pada void walk dan void sound. Namun pada kelas kucing, pada public void walk-nya itu dia menulis kata berjalan dengan 4 kaki, dan pada void sound-nya suaranya meong gitu ya. Nah, ini kita lihat deh void walk dan void sound-nya. Ini sama loh dengan kelas sebelumnya. Seperti ini, void walk dan void sound. Sama ya. Tuh, sama. Sudah jelas bahwa abstrak itu hanya sebuah metode. Untuk implementasinya harus digunakan pada kelas anaknya atau subkelasnya. Lanjut, kelas ayam extends animal sama ya. Dia menggunakan metode void walk dan void sound. Kalau ayam berjalan dengan 2 kaki dan suaranya adalah kukuruyuk.
Menggunakan abstract class untuk mendefinisikan jenis-jenis yang luas dari behavior atau kebiasaan yang ada di puncak hierarki kelas object oriented programming, dan menggunakan subkelasnya untuk menyediakan detail implementasi. Seperti saya katakan tadi, subkelasnya yang menyediakan detail implementasi dari abstract class. Lalu di sini apa bedanya interface dengan abstract? Pertama, interface tidak dapat membuat implementasi metode. Yang kedua, kalau kelas abstrak, dia bisa membuat implementasi pada metodenya. Mungkin ada yang bingung, maksudnya implementasi itu seperti apa sih? Maksud dari implementasi adalah dia memberikan fungsi pada metodenya. Seperti terlihat pada kata yang saya lingkari ini, dia ada fungsi system out print line berjalan dengan dua kaki. Artinya pada metode ini dia menampilkan kata berjalan dengan dua kaki. Ini yang dimaksud dengan implementasi pada perbandingan yang tadi. Kembali lagi, sebuah kelas dapat mengimplementasikan beberapa interface. Jadi subkelas dapat mengimplementasikan beberapa interface. Sementara kalau kelas abstrak itu hanya dapat mengextend satu superclass saja. Berbeda ya di sini. Kalau yang interface dia bisa memasukkan beberapa interface, sementara kalau kelas abstrak hanya dapat mengextend satu superclass saja. Selanjutnya kita lanjutkan ya bahasannya dengan membuat sebuah studi kasus. Di sini saya akan membuat kasus sebuah permainan seperti terlihat pada video ini. Ini adalah pertarungan antara Legolas pada karakter Lord of the Ring dan juga dengan orc ya. Ini karakter dalam sebuah game. Jadi Lord of the Ring juga ada versi gamenya. Di sini terlihat Legolas merupakan jenis dari elf, sementara musuhnya itu adalah orc. Jadi di sini kita akan membuat studi kasus antara orc dan elf dalam karakter game Lord of the Ring. Kita akan membahasnya dengan membuat package baru terlebih dahulu. Di sini saya buatkan ya package-nya. Saya beri nama karakter game. Kalau sudah saya tekan finish. Kemudian saya tambahkan kelas lagi. Saya beri nama status. Kelas ini nantinya akan menjadi interface ya. Ini saya rapikan dahulu kode-kodenya ini. Saya ganti kelasnya menjadi interface. Jadi public interface status. Nah, seperti konsep tadi bahwa interface itu hanya memiliki metode, maka saya berikan namanya void mulai. Saya buka kurung tutup kurung, dan pada saat memulai permainan pastinya kita akan menentukan siapa namanya, kemampuannya apa, terus status kesehatannya gimana, apakah kesehatannya dalam poin yang sangat tinggi misalkan 100. Lalu di sini kita juga akan membuat void lain di bawahnya, yaitu void mati ya, apabila karakternya itu kondisi kesehatannya sudah habis. Berikut saya tambahkan kelas lain ya, saya beri nama elf. Sebentar saya persiapkan dahulu ini, saya hapus dulu teks yang tidak penting. Nah, di sini elf itu akan mengimplementasikan interface dari status ya. Jadi di sini public class elf implement status. Ini cukup klik aja, ini kan tulisannya warna merah nih. Klik aja di sini. Nah, langsung implement. Kode ini akan muncul otomatis karena memang ini adalah fitur dari NetBeans. Selanjutnya kedua metode yang otomatis dibuat itu nanti akan kita masukkan kode-kode sesuai dengan kebutuhan dari kelas yang kita miliki atau kelas elf ya. Di sini pastinya kita harus menambahkan dulu string nama dan kemampuan. Kemudian saya masukkan pula untuk kondisi kesehatan si karakter gamenya ya. Dan selanjutnya saya bersihkan dahulu nih kode yang otomatis dibuat oleh NetBeans. Di situ rencananya akan saya letakkan nilai awal saat kelas elf dibuat. Jadi di sini saya set dulu namanya
this.nama, kemudian saya set juga kemampuannya, saya pakai ya this.kemampuan, saya copy aja dulu biar nggak ngetik lagi, saya paste lagi, kemudian kesehatannya juga sama nih, saya copy paste lagi. Kalau sudah, sekarang kita set dulu untuk public void matinya ya. Ini saya bersihin dulu nih teksnya. Pada bagian ini kesehatannya akan di set menjadi 0 dan saya akan memberikan notifikasi bahwa saya menggunakan sistem .out.println ya. Di situ saya akan memberikan teks bahwa elf sudah mati. Sudah, itu seperti itu untuk public void matinya. Nah, selanjutnya ada lagi nih yang mesti kita buat. Pertama, pada saat si karakter dipukul oleh senjata, pastinya kesehatannya akan berkurang ya pada saat dipukul oleh senjata. Nah, saya akan membuat metodenya di sini. Namanya metode hit. Saya pakai parameter berupa integer. Saya berikan nama power karena mengingat bahwa setiap senjata yang mengenai karakter itu memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Jadi di situ saya masukkan kode this.kesehatan minus sama dengan power. Selanjutnya ini di bawahnya saya masukkan juga if this kesehatan di bawah atau sama dengan 0, maka kita akan memanggil metode mati ya. Lalu bagaimana jika kesehatannya tidak sama dengan 0? Jadi di sini saya akan memberikan notifikasi saja. Saya gunakan system.out.println, buka kurung tutup kurung. Saya akan memberikan notifikasi bahwa elf yang memiliki nama, saya gunakan this nama ya, this.nama. Kemudian di situ saya berikan tanda minus untuk mengetahui bahwa kesehatannya itu berkurang berapa gitu. Saya kasih tanda minus, saya berikan tanda tambah lagi, kemudian saya ketik this.power, artinya si karakter tersebut kesehatannya sudah berkurang berdasarkan power yang mengenai tubuhnya. Kayak gini, ini seperti ini cukup ya. Selanjutnya adalah saya akan membuat metode untuk melihat status karakter kita. Jadi di sini saya buat namanya void info dalam kurung tutup kurung. Saya hanya menampilkan informasi dari karakter kita. Nantinya akan saya munculkan nama, kemampuannya apa, dan status kesehatannya sudah berapa, seperti itu. Saya rasa ini sudah cukup ya. Ini ada koreksi sedikit, ada this power, itu thisnya dibuang ya, karena power itu variabelnya langsung dari parameter, bukan properti yang ada di sini. Saya nambahkan kelas baru lagi, saya beri nama org finish. Saya persiapkan dahulu sebentar. Nah, ini kodenya yang akan saya gunakan sama dengan kelas elf tadi seperti ini. Saya akan membuat implements dahulu.
ke dalam kelas status karena dia tipenya adalah interface, dan saya melakukan implements method juga. Ini sama ya dengan kode yang ada di Elf ini, makanya saya copy ini pelan-pelan saja, tidak sekaligus. Ini juga sama yang method mulainya. Saya bersihkan dahulu. Saya paste di sini. Saya akan melakukan hal yang sama juga, mengcopy paste method void mati ya. Itu saya paste di sini. Saya sengaja melakukannya perlahan-lahan agar terlihat saja prosesnya. Kalau kamu mau copy paste langsung juga nggak ada masalah kok. Ini saya ubah ya jadi org ya, karena kan kita berada di kelas org. Dan kedua metode ini juga saya copy, void hit sama void info. Saya paste juga pada kelas org. Sudah cukup ya. Kita tinggal ubah namanya saja nih, org. Nah, kemudian ini informasinya cukup untuk sementara. Dan selanjutnya di sini kita tidak ada pembeda ya dengan Elf ya. Sepertinya terkesan sama. Jadi kita ketahui ya bahwa org itu, saya kasih tahu dulu. Org itu dia itu memiliki warna. Ya seperti ini warnanya. Ya seperti itu. Jadi ada dua ya, tapi sebenarnya jenis-jenis org itu macam-macam. Ada yang warna biru, hijau, ungu, hitam, dan abu-abu juga ada. Tapi di sini kita makanya memberikan properti lagi. Nama propertinya adalah warna ya. Saya tambahkan dahulu di sini. Selanjutnya untuk set nilai saya tambahkan di sini ya. Saya insert code, saya buat setter, saya centang warna saja ya karena memang hanya warna yang ingin di set di sini. Nah, selanjutnya ini hanya sebagai pembeda saja ya antara org sama elf ya. Biar kelasnya itu nggak terlalu mirip banget gitu. Kemudian saya tambahkan di infonya di sini, saya akan menambahkan warna. Dan saya juga akan memanggil this.warna. Ini juga saya ganti org ya. Saya rasa sudah cukup ini. Saya simpan semuanya. Kemudian saya tambahkan kelas sebagai mainnya. Di sini saya tambahin Java class. Saya beri nama kelas tersebut dengan nama bermain. Di sini saya akan letakkan public static void main-nya. Dan kita akan melakukan pemanggilan kelas elf dan org pada file ini. Di sini saya pertama akan memanggil elf-nya dahulu. Elf sama dengan new elf. Saya langsung menentukan siapa nama karakternya pada saat saya memanggil method mulai. Saya tentukan di situ namanya Legolas. Kemudian saya set juga kemampuannya. Dan saya akan memberikan nilai kesehatannya, saya berikan saja 90 lah. Kemudian si Legolas ini dipukul ya. Dia dipukul dan nilainya akan berkurang 20, dan dipukul lagi akan diberikan nilai 22, dan kemudian kita lihat si Legolas ini berapa sih di akhirnya. Saya letakkan info terakhirnya di sini ya. Nah, itu baru elf-nya. Selanjutnya saya akan memasukkan kode untuk org-nya. Terakhir saya berikan info dari si org-nya itu sudah selesai. Ini sudah cukup, elf dan org-nya sudah
dimunculkan pada public static void main. Ini saya geser-geser dulu karena saya mau menjelaskan kode-kode yang sudah kita buat ini. Baik, kita mulai. Di sini saya jelaskan bahwa kita menggunakan interface yang dimana di dalamnya ada void mulai dan void mati. Kemudian pada kelas org, karena dia melakukan implementasi dari public interface status ya, atau kelas status, maka void mulai dan void mati harus digunakan juga pada org. Terlihat ya, void matinya ini sama dengan yang ada pada kelas status. Kemudian pada void mulai pada org juga sama bentuknya dengan metode mulai pada kelas status juga. Karena kita mengambil dari kelas elf ya pada awalnya, jadi di sini perbedaannya dengan org hanya pada warnanya saja. Saya perbesar dulu ini yang halaman bermain.java karena saya mau menjelaskan di bagian ini kita sudah memanggil kelas elf dan kelas org ya. Di sini kita lihat bahwa kelas elf dia memiliki nama karakter Legolas, kemampuannya adalah dexterity, dan dia itu kesehatannya itu dikasih nilai 90, dan Uruk-hai ini dia wisdom sebagai orc ya, dan nilai kesehatannya adalah 60, dan keduanya sama-sama mendapatkan hit ya beberapa kali. Terakhir saya set dulu main kelasnya, mengingat kemarin tuh file kita baik banget ya, file Javanya. Saya set pada run, saya pilih browse, saya pilih main kelasnya bermain ya, karakter game.bermain. Kemudian saya klik kanan run file. Kita lihat hasilnya di sini, Legolas ya dari golongan elf di hit pertama 20, hit kedua 22, dan ketiga adalah 19. Dan akhirnya nilai akhirnya adalah 29 ya. Sementara yang orc itu dia kena hit 2 kali, dikurangi 10, dikurangi 20, dan hasil akhirnya adalah 30. Demikian bahasan kita tentang interface. Selanjutnya kita akan mengubah file ini, file yang kita buat ini nih, kita akan membuatnya dengan konsep abstrak. Silahkan disimak. Saatnya kita mengubah interface menjadi abstrak. Caranya cukup mudah. Saya ubah beberapa kalimat ya. Kemudian pada void juga saya tambahkan abstrak. Ini juga abstrak ya. Dan kemudian pada kelas elf itu implementnya saya ganti menjadi extends. Dan juga pada org saya ganti menjadi extends. Selanjutnya kita hapus kalimat override pada kelas org dan juga elf. Sudah, saya simpan semua. Kemudian saya kembali ke kelas bermain dan klik kanan run file. Nah, lihat hasilnya sama persis dengan implementasi kita pada saat menggunakan interface. Terima kasih telah menonton video tentang bahasan abstrak dan interface ini. Semoga bermanfaat. Dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.